Bab 1394, Hancurkan Tanah Kuno Sesuka Hati. Bergabung dengan Tao. Saat melihat cahaya suci Dao Agung yang mengenkan itu, belum lagi tahta suci, bahkan Sandar Ye sendiri merasa sedikit putus asa. Kamu gila. Apakah peradaban Sui Ming ini gila? Langsung pakai saja benda ini. Kalau benda ini sampai ke sini, belum lagi 10 gurun, jutaan alam semesta di sekitar 10 gurun kemungkinan besar akan hancur menjadi abur. Apakah kamu menganggap diri kamu begitu tinggi? Bermain seperti ini. Dia benar-benar mati rasa di sekujur tubuh. Tetapi tidak ada jalan lain, ia harus bertahan saat ini juga, kalau tidak semuanya akan berakhir. Saat suara Sandar Ye terdengar, pedang King Xuan bergetar hebat, dan suara pedang bergema di seluruh dunia langit dan puluhan ribu dunia. Segera setelah itu, jiwa pedang yang mengerikan meledak dari tubuh Sandar Ye. Pada saat yang sama, auranya juga melonjak keluar seperti air pasang. Satu orang dan satu pedang terintegrasi dengan sempurna. Pada saat integrasi, aura Sandar Ye tiba-tiba meroket liar, secara langsung melampaui aura yang seharusnya dimiliki Kaisar Agung. Tetapi, Sandar Ye masih merasa itu belum cukup. Dia langsung mengaktifkan 3 kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Kekuatan 3 garis keturunan melesat dari tubuhnya ke langit. Dalam sekejap, seluruh galaksi berubah menjadi lautan darah. Sandar Ye menarik napas dalam-dalam dan menatap ke kedalaman alam semesta. Mungkin karena segel itu, aura cahaya ilahi Dao Agung semakin melemah, tetapi tetap saja menakutkan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya masih membuatnya merasakan jantungnya berdebar-debar meskipun dipisahkan oleh galaksi dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi Tuan Pagoda sendiri sedikit panik. Perasaan ini bahkan lebih mengerikan daripada saat berhadapan dengan Fasa Fan. Tapi dia tidak bisa mundur sekarang. Jika dia mundur, seluruh alam semesta di belakangnya akan hancur. Sandar Ye menarik napas dalam-dalam lagi, dan detik berikutnya, dia berubah menjadi sinar cahaya pedang dan menghilang ke kedalaman galaksi, langsung menuju cahaya ilahi Dao Agung. Semakin dekat dia dengan cahaya ilahi Dao Agung, semakin jantungnya berdebar kencang. Tetapi, tidak ada tanda-tanda mundur di matanya. Sebenarnya, jika dia ingin melarikan diri, benda ini mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Lagi pula, pedang King Xuan dapat melakukan perjalanan melalui alam semesta dan galaksi sesuka hati. Tetapi masalahnya adalah jika dia melarikan diri, semuanya akan berakhir. Akhirnya, Sandar Ye dan cahaya suci Dao Agung bertemu di alam semesta berbintang yang tidak diketahui. Tanpa ragu, Sandar Ye langsung membunuhnya dengan pedang. Pada saat ini, dia mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Meski dia merasa akan mati, dia tetap melangkah maju. Ketika pedang King Xuan menebas cahaya suci dengan ganas, ratusan ribu wilayah bintang di sekitarnya berubah menjadi debu. Kekuatan dahsyat itu langsung menyeretnya kembali ratusan ribu wilayah bintang. Kekuatannya sungguh tak terhentikan. Begitu dia melakukan kontak, seluruh tubuhnya retak dengan cepat, darah berceceran, dan kekuatan garis keturunannya pun lenyap dalam sekejap. Tetapi untunglah, kekuatan ini tidak dapat menghapus garis keturunannya, jadi dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan garis keturunannya sendiri, dan jiwa pedang pun lenyap secara langsung pada saat bersentuhan dengan kekuatan garis keturunannya. Untungnya, pedang King Xuan cukup kuat. Jika tidak, pedang itu akan hancur dan dia akan mati saat terkena serangan. Tetapi, cahaya ilahi Dao Agung itu tidak menghilang. Tidak hanya itu, kekuatan dahsyat itu terus mengejutkannya dengan keras. Hanya dalam sekejap, dia telah mundur dari wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Sandar Ye tiba-tiba meraung marah, wajahnya berubah menjadi cacat, dan dia menahan rasa sakit yang tak manusiawi saat ini. Kekuatan itu jauh melampaui harapannya, tetapi dia masih memegang pedang King Xuan di kedua tangan dan terus maju.
Dia dengan panik mengerahkan seluruh kekuatannya, ingin memotong cahaya ilahi menjadi berkeping-keping, karena dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia tidak akan mampu menahannya sama sekali, dan jika cahaya ilahi ini memasuki 10 gurun, semua orang akan mati. Mungkin karena pedang King Xuan, atau mungkin karena segel yang ditinggalkan Cinta Pei, beberapa retakan benar-benar muncul di depan cahaya ilahi Dao Agung. Ini memberi Sander Ye sedikit harapan. Dia meraung dengan marah, dan tangannya yang robek menggenggam erat pedang King Xuan. Kekuatan darah, jiwa pedang tatanan, dan kekuatan pedang tak tertandingi di tubuhnya melonjak keluar dengan gila. Cahaya pedang berwarna darah itu seperti perisai, menahan cahaya ilahi Dao Agung. Ada semakin banyak retakan di permukaan cahaya ilahi Dao Agung, tetapi kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya masih menahannya dengan keras. Dalam beberapa napas, dia telah didorong kembali ratusan ribu wilayah bintang. Pada saat ini, seluruh tubuhnya retak seperti jaring laba-laba, yang sangat mengerikan. Tak lama lagi mereka akan memasuki alam semesta 10 gurun. Sander Ye tiba-tiba meraung, matanya berubah menjadi lautan darah, dan kekuatan pedang tak tertandingi juga muncul pada saat ini. Semua kekuatannya dicurahkan pada saat ini. Akhirnya, tepat ketika dia dan cahaya ilahi hendak memasuki alam semesta 10 gurun, pedang King Xuan akhirnya merobek lubang di cahaya ilahi. Pedang itu langsung masuk dan merobek cahaya ilahi menjadi 2 bagian. Pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan yang kuat dan jiwa pedang secara langsung menghancurkan semua kekuatan yang tersisa. Hampir pada saat yang sama, Sander Fe jatuh terduduk. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi manusia berdarah-darah mengalir keluar dan tubuhnya seperti mata air, yang sangat mengerikan. Tidak hanya itu, jiwanya tampak dipenuhi timah saat ini. Seluruh tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya, dan rasa kantuk melonjak seperti air pasang. Dia hampir dipukuli sampai mati. Pada saat ini, pagoda kecil tiba-tiba muncul di samping Sander Ye. Pagoda kecil dengan cepat membungkus Sander Ye dengan cahaya keemasan dan berkata dengan suara gemetar, "Hei, bisakah kamu bertahan?" Sander Ye memejamkan matanya sedikit. Saat ini, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak pernah begitu lelah seperti saat ini. Melihat Sander Ye seperti ini, pagoda kecil itu segera membawa Sander Ye ke dalam pagoda. Tentu saja, dia harus segera menyembuhkan luka-lukanya di pagoda. Pada saat pagoda kecil dan Sander Ye menghilang, sebuah bayangan virtual perlahan keluar dari suatu tempat dalam kegelapan. Dia melirik ke tempat Sander Ye menghilang dan berkata dengan lembut, dia benar-benar melawan cermin Tao dengan kekuatannya sendiri. Sungguh luar biasa. Di dalam pagoda kecil. Setelah sekian lama, Sander Ye berangsur-angsur pulih sebagian kekuatannya dan retakan di tubuhnya telah sembuh, tetapi dia masih merasa sangat lemah. Pagoda kecil itu juga terkejut. Cahaya ilahi itu. Keterlaluan. Untungnya, aku sudah menerima seluruh 10 gurun, tanah kuno, dan peradaban seberang ke dalam pagoda kecil. Kalau tidak, kekuatan sisa saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka 10.000 kali. Sebenarnya, dia juga sedikit terkejut dengan Sander Ye saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Sander Ye benar-benar dapat menahannya. Tentu saja, pedang King Xuan memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Hanya pedang King Xuan yang mampu menahan kekuatan cahaya suci itu. Jika itu adalah benda ilahi lainnya, benda itu pasti sudah hancur sejak lama. Sander Ye menarik napas dalam-dalam, matanya penuh ketakutan. Dia menatap pedang King Xuan di tangannya. Untungnya, kultivasinya telah pulih kali ini. Jika tidak, pedang King Xuan saja tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan itu. Tentu saja, dia benar-benar tidak menyangka bahwa peradaban Suiming akan memainkan permainan besar dan secara langsung menghancurkan jutaan wilayah bintang dan alam semesta ini. Tampaknya peradaban Suiming mulai memperhatikannya.
Kalau mau berkembang secara diam-diam, sepertinya tidak akan berhasil. Memikirkan hal ini, wajah Sander Ye menjadi gelap. Pagoda kecil tiba-tiba bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Setelah Sander Ye terdiam sejenak, dia berdiri dan berjalan di depan tahta suci yang masih bergetar. Sander Ye menatap tahta suci, apa itu tadi? Tahta suci masih dalam keadaan terkejut. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan suara gemetar, pada saat itu, senjata pembunuh super dari peradaban Sui Ming disebut Cermin Tao. Biasanya digunakan untuk berperang melawan peradaban. Aku tidak menyangka mereka akan menggunakannya melawanmu. Itu terlalu dibesar-besarkan. Cahaya Tao. Sander Ye mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, kali ini aku menghalangi cahaya ilahi itu, peradaban Sui Ming. Tahta suci berkata dengan ngeri, mereka kemungkinan besar akan menggunakan kekuatan yang lebih dahsyat untuk menghadapimu. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit, dan semangat juang muncul di matanya. Merasakan semangat juang Sander Ye, tahta suci ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kamu tidak akan melakukan serangan balik terhadap peradaban Sui Ming. Sander Ye tidak mengatakan apa-apa. Dia melirik tahta suci dan berkata, kamu masih bisa menghubungi mereka, kan? Tahta suci mengangguk, ya. Sander Ye mengangguk, kalau begitu, aku punya sesuatu untuk kamu lakukan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, tahta suci tiba-tiba bergetar dan berkata, saudaraku, di mana tempat ini? Sander Ye menoleh dan menatap tahta suci, pagoda kecil. Tahta suci bertanya dengan tergesa-gesa, apakah ada seseorang di belakangmu? Seseorang yang sangat kuat, benarkah? Sander Ye berkata dengan tenang, ya. Tahta suci bertanya lagi, seberapa kuatnya? Sander Ye berkata, bisa menghancurkan tanah kuno dengan mudah. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tahta suci tertegun sejenak, lalu berkata dengan cemas, saudaraku, jangan bercanda denganku. Aku bertanya dengan tulus. Sander Ye keluar dan menatap kedalaman alam semesta dan bintang-bintang, matanya berangsur-angsur menjadi suram. Pagoda kecil berkata dengan suara yang dalam, nak, jangan bilang kamu ingin menyerang balik peradaban Sui Ming. Sander Ye terdiam. Melihat Sander Ye terdiam, pagoda kecil bertanya dengan heran, kamu tidak benar-benar akan melakukan serangan balik terhadap peradaban Sui Ming. Sander Ye berkata dengan tenang, bagaimana mungkin? Pagoda kecil menghela napas lega dan bertanya, jadi, apa rencanamu? Sander Ye, taktik mundur. Pagoda kecil. Tanah kuno. Di aula Dewa Peradaban Sui Ming, 8 tetua peradaban Sui Ming berkumpul bersama. Mereka masih bukan tubuh asli mereka, tetapi hanya bayangan virtual tubuh asli mereka tidak ada di alam semesta ini. 8 tetua peradaban Sui Ming tampak agak tidak senang. Zago Xuan sudah mati. 100 jenderal Dewa Perunggu Emas yang dibawanya pun jatuh ke tangan kultivator pedang itu. Yang paling keterlaluan adalah bahwa pemuda itu benar-benar mampu melawan kekuatan Cermin Tao. Ini keterlaluan. Meskipun Cermin Tao hanya mengeluarkan 1/10 dari kekuatannya, ditambah dengan segel cinta Pei yang menekannya dari bawah, itu tetap bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh seorang kaisar agung. Ini sungguh kejutan besar bagi mereka. Tepat pada saat itu, seorang wanita masuk. Ketika melihat orang yang datang, wajah beberapa tetua berubah. Orang yang datang tidak lain adalah Gujina Sui. Gujina Sui melirik semua orang dan berkata, mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab atas masalah ini. Tetua pertama berkata dengan suara yang dalam, Tuan Gujina, apa asal-usul pemuda itu? Dan apa kekuatannya? Para tetua lainnya juga memandang Gujina Sui dengan rasa ingin tahu. Gujina Sui berjalan ke kursi utama dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya melambaikan tangan dengan ringan,
dan tirai cahaya muncul di aula. Di tirai cahaya itu adalah adegan Sander Ye melawan Cermin Tao. Ketika para tetua di aula melihat bahwa Sander Ye benar-benar mampu melawan Cermin Tao di tingkat Kaisar Agung, mereka semua terkejut. Gujina Sui menatap Sander Ye di balik tirai cahaya. Pedang di tangannya bukan milik peradabannya saat ini, yang berarti ada peradaban misterius di belakangnya. Seorang tetua tiba-tiba menyarankan, haruskah kita meminta pengurus utama Fan untuk pergi ke sana sendiri? Mendengar nama itu, Gujina Sui mengerutkan kening, lalu berkata, tidak perlu, aku akan datang sendiri. Bersambung.